Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur selalu kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak-anak mahasiswa Stifni Bengkulu, khususnya di perbankan syariah, di semester ini saya mengampu di kelas kalian mata kuliah Lembaga Keuangan Syariah. Nama saya Suharyono, ME, ya, yang semester ini nanti akan ketemu dengan saya membahas berkaitan dengan tema-tema Lembaga Keuangan Syariah. Adapun untuk materi kali ini yang akan saya bacakan, yang akan saya sampaikan adalah berkaitan dengan pengertian lembaga keuangan, jenis-jenis lembaga keuangan, perbedaan umum antara lembaga keuangan konvensional dan lembaga keuangan syariah. Kita mulai dari pengertian. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, lembaga keuangan diartikan sebagai badan usaha yang kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat dan disalurkan kembali kepada masyarakat. Menurut salah satu tokoh ekonomi yang ada di Indonesia, Bapak Kasmir, ya, menyampaikan bahwa mendefinisikan tentang lembaga keuangan, yaitu setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan menghimpun dana, menyalurkan dana, atau kedua-duanya. Berdasarkan jenisnya, lembaga keuangan dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu lembaga keuangan bank, dan yang kedua lembaga keuangan non-bank. Adapun contoh lembaga keuangan bank di Indonesia, misalnya ada lembaga keuangan sektor perbankan yang dimiliki oleh pemerintah ataupun BUMN. Dan ada juga sektor perbankan yang dimiliki oleh pihak swasta. Ya, contohnya misalnya BCA dan bank lainnya. Selanjutnya, contoh dari lembaga keuangan non-bank. Misalnya perusahaan asuransi, perusahaan pegadaian, koperasi, dan kalau di ekonomi syariah itu ada juga dikenal dengan Baitul Mal wa Tamwil. Kita kembali ke bagian bank, ya. Lembaga keuangan bank dapat diartikan sebagai lembaga keuangan yang memberikan fasilitas dan jasa perbankan kepada masyarakat, baik dalam penyimpanan, pembayaran, ataupun pemberian dana. Contohnya misalnya kita membutuhkan pembiayaan, kita bisa melalui perbankan. Nah, dari segi pengertiannya tersebut, ya, bank juga di Indonesia, ya, itu dibagi menjadi 3 secara umumnya. Yang pertama yaitu bank sentral, yang kedua bank umum, dan yang ketiga bank perkreditan atau bank pembiayaan rakyat. Lanjut, bank sentral adalah sebuah instansi maupun sebuah lembaga keuangan yang bertanggung jawab atas suatu kebijakan moneter. Dalam hal ini adalah kebijakan mengenai uang, ya, baik itu perputaran uang ataupun peredaran uang yang ada di masyarakat, itu menjadi peran dari bank sentral. Selain itu, menciptakan tingkat aktivitas ekonomi yang stabil pada suatu negara. Kalau di Indonesia, bank sentral itu adalah Bank Indonesia. Lanjut ke bank umum, ya.
yaitu badan usaha yang memberikan jasa perbankan pada masyarakat secara konvensional ya, atau juga dengan sistem syariah. Nah, misalnya secara sederhananya di sini adalah ada di Indonesia itu bank syariah, ada juga yang bank konvensional. Di sini bank umum ini tadi menyediakan jasa keuangan ya, seperti tabungan, deposito, pembiayaan KPR ya, seperti itu, ataupun pembiayaan multiguna, dan jasa-jasa perbankan yang lainnya yang ditawarkan kepada nasabah. Bank umum di Indonesia tadi sudah disampaikan, ada yang memang dia berdasarkan konsep syariah, ada juga yang konvensional. Bank selanjutnya yaitu bank perkreditan atau pembiayaan rakyat. Nah, kenapa di sini disebutkan bank perkreditan atau pembiayaan rakyat? Kalau di bank konvensional sering disebut dengan bank perkreditan rakyat. Tapi kalau di bank BPRS itu bahasanya adalah bank pembiayaan rakyat syariah. Ada syariahnya di belakang dan istilahnya di situ disebut dengan pembiayaan. Pengertiannya adalah lembaga keuangan yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, ya, tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan, dan menyalurkan dana sebagai usaha dari bank itu sendiri. Jadi di bank BPR ini ya juga menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk misalnya tabungan berjangka, terus untuk tabungan, dan juga bisa untuk mengakses ya masyarakat ataupun nasabah di sini khususnya karena dalam konteks bank di sini untuk memberikan layanan misalnya pembiayaan. Kalau yang di syariah ataupun yang di konvensional itu perkreditan, memberikan kredit kepada masyarakat seperti itu. Selanjutnya kita beralih membahas berkaitan dengan salah satu jenis dari lembaga keuangan yang sudah disampaikan di awal tadi, yaitu lembaga keuangan non-bank. Adapun secara pengertiannya, lembaga keuangan non-bank ini adalah lembaga bukan bank yang kegiatan usahanya menghimpun juga dana dari masyarakat dengan cara mengeluarkan surat berharga. Surat berharga di sini dalam artian bukti kepemilikan ataupun bukti dari perjanjian dari suatu perusahaan tersebut. Misalnya salah satu contohnya adalah perusahaan asuransi. Nanti di sana ada namanya bentuk-bentuk perjanjian yang tertuang di dalam polis asuransi. Nah, adapun dari contoh lembaga keuangan non-bank ya, contoh lembaganya misalnya yang pertama ya, perusahaan asuransi. Nah, secara pengertian perusahaan asuransi ya adalah perusahaan yang menyediakan jasa proteksi pada para nasabahnya. Dalam artian di sini, jika ya, nasabahnya ini tadi ataupun nanti di sini adalah masyarakat yang mengikuti atau dia mempunyai asuransi di salah satu perusahaan ya, mengakses salah satu produk asuransi di asuransi ya, perusahaan asuransi, misalnya contohnya asuransi kebakaran, asuransi pendidikan, asuransi jiwa. Nanti dalam perjanjian tadi ya, yang sudah saya sampaikan tadi di dalam polis asuransi tadi, di situ disebutkan berbagai hal yang menjadi ketentuan antara perusahaan asuransi dengan masyarakat. Di sini adalah selaku nasabah asuransi. Itu. Perusahaan asuransi juga biasanya di sini dikenal juga dengan perusahaan yang mengcover resiko yang harusnya diderita oleh masyarakat selaku nasabah ini tadi ya, tapi dialihkan kepada pihak asuransi. Selanjutnya, contoh dari lembaga keuangan non-bank yaitu Pegadaian. Nah,
Pegadaian di sini saya rasa sudah tidak cukup asing lagi ya di tengah-tengah kita. Biasanya masyarakat ya umum yang memang membutuhkan biaya ataupun dana biasanya sering mengakses di pegadaian. Dan itu biasanya di tagline-nya pegadaian biasanya sering itu disebutkan mengatasi masalah tanpa masalah ya. Nah, di sana perusahaan pegadaian ini adalah perusahaan dari sisi lembaga keuangan non-bank ya yang menyediakan kredit ataupun pembiayaan kepada nasabah dengan jaminan aset. Nah, jadi pegadaian ini pun juga sering secara umum ya, secara awamnya jika kita ingin menerima pembiayaan ataupun mengajukan pembiayaan, kita wajib memberikan jaminan ya, jaminan aset yang kita miliki kepada perusahaan pegadaian tadi. Apakah nanti misalnya contohnya tanah ataupun kendaraan bermotor ataupun aset-aset yang lainnya yang nanti bisa diterima oleh pihak pegadaian untuk nanti kita menerima sejumlah dana seperti itu. Contoh lembaga keuangan non-bank yang lainnya yaitu pasar modal. Nah, terutama kalau di untuk kalangan milenial sekarang ya, banyak sekali masyarakat terutama ya yang menginvestasikan dananya di sektor pasar modal. Pasar modal di sini adalah misalnya nasabah ya melakukan transaksi ya menggunakan misalnya menginvestasikan dananya untuk di sektor misalnya saham ataupun obligasi, surat utang gitu ya kalau misalnya di konvensional, tapi kalau yang di syariah itu dikenal juga dengan sukuk. Nah, itu menjadi salah satu tren ya di kalangan masyarakat di era sekarang. Jadi banyak yang menginvestasikan dananya, menginvestasikan uangnya di sektor pasar modal. Seperti itu. Selanjutnya ada salah satu contoh lagi ya, yaitu dari contoh lembaga keuangan non-bank, yaitu koperasi. Nah, koperasi ini juga itu sangat banyak sekali di tengah-tengah masyarakat kita, di mana kalau seandainya masyarakat kita membutuhkan bantuan dana yang memang di situ mendesak, ya biasanya itu menggunakan jasa perusahaan koperasi. Nah, koperasi ini juga ya memang ada perusahaan asuransi yang memang itu legal, yang mendapatkan perizinan dari Dinas Perkoperasian. Ada juga yang mohon maaf ya berkedok koperasi tapi di situ dia ilegal, dalam artian dia tidak memiliki izin ya dari Dinas Perkoperasian seperti itu. Nah, untuk di sektor syariah ya, koperasi ada juga di situ dikembangkan ya, di Indonesia khususnya ada salah satu lembaga yaitu Baitul Mal wa Tamwil. Ya, Baitul Mal wa Tamwil secara prinsipnya itu sama dalam artian di sini dari segi konsepnya dalam artian di sini adalah konsep keanggotaan ya yang menitik beratkan kepada keanggotaan, tapi ada prinsip-prinsip syariah yang harus dijalankan di Baitul Mal wa Tamwil. Ya, baik nanti di situ ada namanya untuk penghimpunan dana dari umat ya, penghimpunan dana umat dalam artian di sini menghimpun dana ZIS, zakat, infak dan sedekah. Selain itu juga untuk komersilnya dia memberikan jasa bisnis juga ya, untuk bisnisnya dari sisi Baitul Mal wa Tamwil tadi. Seperti itu. Terus yang menjadi pertanyaan, apa yang membedakan antara lembaga keuangan konvensional dengan lembaga keuangan syariah? Di dalam materi ini ya, di dalam mata kuliah ini khususnya nanti akan banyak sekali membahas secara detail ya berkaitan dengan apa perbedaan dari masing-masing contoh lembaga keuangan. Misalnya lembaga keuangan non-bank
Sektor pegadaian ya, yang membedakan antara pegadaian syariah dengan konvensional itu nanti dari sektor apanya. Sektor perbankan yang membedakan antara bank syariah dengan bank konvensional itu dari segi mananya. Itulah yang akan kita bahas selama satu semester ini di mata kuliah Lembaga Keuangan Syariah. Namun secara lebih awal ya, saya sampaikan di sini secara prinsip sebenarnya yang menjadi inti dari yang membedakan lembaga keuangan syariah dan konvensional, di mana di lembaga keuangan syariah ini berpegang teguh terhadap aturan-aturan ataupun prinsip-prinsip syariah yang tidak bertentangan dengan Al-Quran, hadis, ijma, qiyas, dan dasar hukum lainnya yang bisa dijadikan sebagai dasar hukum yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Itu secara umumnya ya, yang membedakan antara konvensional dengan syariah. Untuk lebih detailnya nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya sesuai dengan materi jenis-jenis lembaga keuangan baik itu bank ataupun non-bank yang akan kita bahas secara bersama-sama. Demikian materi untuk pertemuan kali ini. Ada sedikit pantun. Beli sayur di pasar pagi, jangan lupa membeli roti. Sebagai sumber daya insani, mari bersama kita bertolabul ilmi. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.